Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmila Widyaningsi dengan NIM 240103-100 dari kelas 3D. Saya Syiratun Fitri dengan NIM 240103-092 dari kelas 3D. Dan saya Karima Putri dengan NIM 240103-102 dari kelas 3D. Saya Ahmad Ibrahim Hani dengan NIM 24000303 dari kelas 3D. Baik, kami dari kelompok 3 Akan menjelaskan tentang penerapan media ICT dalam pembelajaran matematika. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu media ICT. Media ICT adalah media yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada para audiens. Nah, di sini kami akan mengintegrasikan media ICT dalam teknologi komputer. Selamat menyaksikan. Penerapan media ICT dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini kelompok 3 akan mengambil studi kasus tentang materi MEAN, median, dan modus. Nah, di sini kami akan mengambil jenjang kelas 11 SMA. Penerapannya itu bisa kita integrasikan dia dalam bentuk audio visual maupun media ICT dalam bentuk komputer. Berikut langkah-langkahnya yaitu dari penerapan media ICT dalam pembelajaran matematika. MIN adalah seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Adapun MIN merupakan ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Di sini ada dua rumus. Yang pertama yaitu untuk min data tunggal dan min data kelompok. Untuk min data tunggal rumusnya adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan XI per N. Dengan keterangan X bar merupakan min atau rata-rata, sedangkan XI merupakan data nilai ke I dan N merupakan banyak data. Untuk data kelompok, rumusnya di sini adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dengan FI dikali dengan XI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan FI. Dengan keterangan di sini yaitu X bar merupakan min atau rata-rata, sedangkan FI merupakan frekuensi kelas ke I, sedangkan XI merupakan nilai tengah kelas ke I. Untuk median merupakan nilai tengah dalam suatu set data yang telah diurutkan. Untuk rumusnya di sini ada dua rumus, yaitu yang pertama adalah untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Untuk data tunggal di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu untuk data yang genap dan untuk data yang ganjil. Untuk data yang ganjil rumusnya adalah N plus 1 per 2, sedangkan untuk data yang genap rumusnya adalah X sama dengan X, yaitu X N per 2 ditambah dengan X N per 2 ditambah 1 per 2. Sedangkan untuk data kelompok rumusnya adalah TB plus 1 per 2 N dikali dengan F besar per F kecil dikali dengan P, yang dimana keterangannya adalah TB merupakan tepi bawah kelas median, N adalah total frekuensi, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median, dan satu lagi yaitu F yaitu P sama dengan panjang kelas. Dan yang terakhir yaitu untuk modus. Pengertian dari modus itu sendiri adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu set data. Untuk rumusnya yaitu di sini ada data kelompok. Rumusnya itu tidak ada rumus khusus. Di sini ada cara untuk menentukan. Yang pertama adalah hitung frekuensi setiap nilai dalam data. Itu yang kedua, nilai dengan frekuensi tertinggi adalah modusnya setelah kita menentukan dari poin yang pertama. Sedangkan untuk data kelompok rumusnya adalah modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali dengan P. Dengan keterangan
TB adalah tepi bawah kelas modus. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih kelas modus. Soalnya itu di sini adalah nilai ulangan matematika 5 siswa adalah 70, 80, 75, 85, dan 90. Hitung rata-ratanya. Untuk mencari min atau rata-rata, kita akan menggunakan rumus X sama dengan sigma XI per N, di mana X itu adalah min atau rata-rata, sigma XI adalah jumlah seluruh data, dan N adalah banyak data. Kita akan jumlahkan semua nilai lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu X sama dengan 70, ditambah 85, ditambah 75, ditambah 85, dan ditambah 90 dibagi 5 sama dengan 400 dibagi 5 itu 80. Artinya secara umum nilai siswa berada di sekitaran angka 80. Nah, untuk yang kedua itu median atau nilai tengah. Soalnya itu nilai ulangan siswa 60, 70, 80, 85, 90. Tentukan nilai median dari data tersebut. Untuk mencari median, kita akan menggunakan rumus median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Data harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Karena banyak data di sini 5 atau ganjil, maka median adalah data ketiga, yaitu median sama dengan data ke 5 plus 1 dibagi 2, 5 plus 1 dibagi 2, 5 ditambah 1, 6 dibagi 2, 3, berarti data ketiga. Artinya, nilai tengah dari kumpulan data tersebut adalah 80. Untuk yang ketiga itu modus atau nilai yang sering muncul. Soalnya itu nilai ulangan siswa 60, 65, 65, 70, 70, 75, dan 80. Tentukan modusnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari data di atas. Nilai 70 muncul 2 kali lebih sering daripada yang lain. Maka modus sama dengan 70. Artinya nilai yang paling banyak diperoleh siswa di sini adalah Penerapan media ICT dalam menentukan nilai mean, median, dan modus. Di sini kami akan menentukan nilai tersebut menggunakan aplikasi JABS pada komputer. Berikut langkah-langkahnya yaitu: pertama, kita akan membuka atau mencari aplikasi JABS. Kita ketik aplikasi JABS. Nah, berwarna hijau, kita klik. Setelah situsnya terbuka atau aplikasinya terbuka, nah di sini kita akan memilih menu pojok atas yang 3, tekan pilih new, ketik open, komputer, pilih dokumen. Nah, di sini kita akan mengekspor dokumen dari data nilai matematika yang sudah diketahui atau datanya di Excel. Kita tekan. Nah, di sini datanya langsung ada. Yang diketahui ada 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Di sini kita akan mengganti namanya menjadi nilai matematika. Setelah itu kita klik slide di kolom type, terus setelah itu setelah mengganti namanya, terus kurung, kita full layar. Nah, di sini akan terganti nilai matematika. Tekan deskriptif statistik. Tunggu. Nah, di sini ada muncul nilai. Tekan nilai matematika. Terus kita salin di variablesnya. Nah, di sini akan muncul untuk beberapa saat nilai deskriptif statistiknya dalam bentuk tabel.
Nah, di sini kan belum kita ketahui untuk nilai mean, median, dan modusnya. Di sini kita akan ketik statistik, terus di sini kita akan mencentang nilai mode untuk nilai mediannya. Lain itu tidak usah. Setelah itu tunggu beberapa saat untuk muncul nilai mean, median, dan modenya yang diketahui. Nah, setelah muncul yang tadi kita centang, nah akan langsung terpapat nilai tabel untuk nilai mode, median, dan meannya. Nah, di sini kan hasil nilai modenya itu dari nilai matematika 70,35, terus untuk nilai medianya itu 72,50, terus untuk nilai meannya dari hasilnya diketahui 74,38. Penerapan media ICT dalam proses pelajaran matematika pada materi mean, median, dan modus membantu guru menjelaskan konsep dengan lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Melalui penggunaan media seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, atau aplikasi statistika digital, siswa dapat melihat contoh data nyata secara nyata dan memahami cara perhitungan secara visual. Hal ini meningkatkan pemahaman konsep minat belajar serta keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, bahwa media ICT berperan penting dalam menciptakan pembelajaran matematika yang lebih efektif. Demikian dari kelompok kami tentang penerapan media ICT dalam pembelajaran matematika. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.